Shalom anak-anak, selamat pagi. Miss Tian harapkan kabar kalian hari ini luar biasa, sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang gerak, yaitu besaran-besaran yang ada pada gerak. Nah, sekarang kita lanjut pada gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang terjadi pada lintasan berupa garis lurus. Gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus di sini maksudnya adalah lintasannya berbentuk garis lurus. Dan beraturan di sini artinya memiliki kecepatan yang tetap atau konstan. Jadi jika sebuah benda itu bergerak dengan kecepatan 80 km per jam, maka pada detik keberapapun dia akan tetap memiliki kecepatan 80 km per jam. Yang artinya adalah percepatannya itu bernilai 0 atau A-nya sama dengan 0. Contoh gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari, misalkan mobil atau motor yang melaju dengan kecepatan tetap. Jarum speedometernya menunjukkan angka yang tetap. Kemudian contoh yang kedua adalah pesawat yang terasa seolah-olah diam karena bekerja gaya-gaya yang seimbang dan kelajuan yang tetap. Sebenarnya sih sangat sukar ya mencari contoh GLB, yaitu benda dengan kecepatan yang tetap dalam kehidupan sehari-hari, karena pada umumnya gerak GLB ini hanya berlaku pada selang waktu yang singkat. Bagaimana perhitungan pada gerak lurus beraturan? Pada gerak lurus beraturan di sini kita gunakan persamaan V sama dengan S per T, atau untuk mempermudah kita gambarkan pada segitiga ini ya. Kok kita ingin mencari S, berarti kita tutup S-nya tinggal V kalikan T. Kemudian untuk mencari T kita tutup T-nya tinggal S per V. Kemudian di bagian bawah di situ mesti tampilkan dua grafik ya. Grafik yang sebelah kiri adalah grafik hubungan S dengan T, dan grafik sebelah kanan adalah hubungan antara V dengan T. Pada grafik hubungan S dengan T, nanti akan terdapat garis yang membentuk V, di mana V itu adalah tangan theta. Tangan, masih ingat rumusnya tangan ya? Kalau misalkan Miss Tian punya sebuah segitiga di sini siku-siku, kemudian di sini adalah sudut theta ya. Kalau grafik ini yang sumbu X kan berarti nilai T, kemudian yang sumbu Y itu kan nilai S-nya ya. Kita mau cari tan theta. Tangen theta itu sama dengan depan dibagi samping. Depannya adalah S, berarti S per T. Karena T-nya adalah yang samping. Nah, berarti kita dapatkan rumus bahwa V itu sama dengan tan theta sama dengan S per T. Sedangkan untuk grafik hubungan antara V dan T, maka luas daerah di bawah grafik itu menyatakan S atau perpindahannya ya. Nah, di sini S-nya ini kan membentuk bangun persegi panjang ya. Berarti luas persegi panjang ini kan sama dengan panjang dikalikan lebar ya. Nah, panjangnya kalau kita lihat di sini, ini kan menyatakan nilai T-nya. Kemudian lebarnya ini kan menyatakan nilai V-nya. Nah, sehingga untuk mencari luas persegi panjang ini kita gunakan panjangnya adalah T, kemudian lebarnya adalah V. Luas persegi panjang adalah S. Berarti S sama dengan T kali V, atau bisa V kali T, sama aja. Untuk memahami penjelasan Miss Tian tentang GLB, ayo kita simak contoh soal berikut ini. Misalkan seorang anak berjalan ke sebuah warung dengan kecepatan awalnya 5 meter per second selama 20 detik. Jika anak tersebut kembali ke rumahnya dengan kecepatan 2 kali lipat kecepatan awalnya, maka waktu yang dibutuhkan anak tersebut adalah titik-titik. Terlebih dahulu besaran apa saja yang diketahui dari soal ya. Jadi dari soal kita ketahui ini ada dua kondisi ya. Jadi
Ada kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua. Pada kondisi yang pertama itu kecepatannya itu sama dengan 5 meter per second. Selama T1-nya itu adalah 20 second. Jika anak tersebut kembali dengan kecepatan 2 kali lipat, berarti V2-nya di sini kalau yang pertama adalah 5, kalau dia lebih cepat 2 kali, berarti kan V2-nya ini adalah 10. Yang ditanya adalah waktunya ketika kecepatannya 10, berarti T2-nya ini berapa? Oke, berarti kita akan menjawab ya. Nah, di dalam soal ini, karena letak anak dari rumahnya ke warung itu sama ya, sehingga di sini nilai S1, jadi S1 di sini akan sama dengan S2. Jadi kita tuliskan ya, S1 sama dengan S2. Nah, kita punya tadi segitiga VST ya. Jadi kalau kita akan cari nilai S-nya, berarti kita tinggal kalikan aja dengan V kali T. Berarti V kalikan T, ini V1, ini T1. Kemudian di sini V2, di sini T2. V1-nya besarnya 5, T1-nya 20. Kemudian V2-nya di sini 10. Nah, T2 yang kita cari ya. Berarti 10 T2 ini sama dengan 110 second. Oke, jadi ketika anak tersebut melakukan kecepatan 2 kali lipat dari kecepatan awalnya, maka dibutuhkan waktu 10 second. Jadi jawabannya adalah yang C. Contoh soal yang selanjutnya, seorang polisi berlari dengan kecepatan 3 meter per second mengejar pencuri yang berada 30 meter di depannya. Jika pencuri berlari dengan kecepatan 2 meter per second, setelah bergerak berapa jauh, polisi baru menangkap sang pencuri. Untuk mengerjakan soal ini, kita tulis terlebih dahulu besaran apa saja yang diketahui ya. Untuk mempermudah, Miss Tian akan membentuknya dalam gambar. Jadi di sini pertama polisi itu dia bergerak dengan kecepatan 3 meter per second mengejar seorang pencuri. Di sini pencurinya misalkan yang bergerak, ini V polisi tadi ya, V pencurinya ini bergerak 2 meter per second. Jarak antara polisi dan si pencuri adalah 30 meter. Yang ditanyakan setelah berapa jauh polisi tersebut menangkap sang pencuri. Jadi misalkan di sini Miss Tian kasih ya, di tempat awalnya polisi itu adalah titik A, kemudian di pencuri adalah titik B, maka pada titik C ini si polisi akan bisa menangkap si pencuri. Yang ditanyakan itu adalah jaraknya AB. SAB-nya ini berapa? Sekarang kita akan menjawab. Untuk menjawabnya kita gunakan logika seperti ini ya. Jadi polisinya itu bergerak dengan kecepatan 3 meter per second. Artinya setiap second polisi menempuh jarak 3 meter. Kemudian si pencurinya memiliki kecepatan 2 meter per second, yang artinya setiap second pencurinya itu akan menempuh jarak 2 meter. Ya. Jadi kalau kita bayangkan, si polisinya menempuh 3, pencurinya 2. Berarti setiap 1 second, ini polisi mampu mengejar 1 meter. Karena selisih ya, 3 meter sama 2 meter. Makanya setiap 1 second polisinya dapat mengejar pencuri 1 meter. Nah, jarak totalnya di sini adalah 30 meter. Sehingga untuk menempuh 30 meter itu butuh waktu berapa? Kalau 1 meter butuh waktu 1 second, berarti kalau 30 meter butuh waktu T-nya adalah 30 second. Nah, dari sini nanti kita akan tahu jaraknya. SAC itu sama dengan V-nya polisi dikali dengan waktunya tadi ya, waktu untuk mengejarnya. V polisinya adalah 3, kemudian waktu yang diperlukan adalah 30 second, sehingga SAC-nya adalah 90 meter.
Kalau tadi kita sudah belajar tentang gerak lurus beraturan atau GLB, sekarang kita belajar tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang dimaksud lurus di sini adalah lintasannya itu berupa garis lurus ya. Kemudian yang dimaksud berubah di sini adalah kecepatannya itu akan mengalami perubahan tiap detik. Beda dengan GLB. Kalau GLB tadi kecepatannya selalu sama, tetapi pada GLBB kecepatannya akan selalu berubah setiap detik. Yang dimaksud beraturan di sini adalah perubahan kecepatan tadi yang terjadi setiap detiknya itu akan memiliki pertambahan yang sama, atau dengan kata lain kita katakan bahwa percepatannya itu tetap atau konstan. Dalam kehidupan sehari-hari, misalkan contohnya mobil yang kita gas atau mobil yang kita rem, kemudian bola yang dilempar vertikal ke atas, kemudian anak yang meluncur dari seluncur, dan buah yang jatuh dari pohon. Nah, semua itu adalah jenis-jenis gerak lurus beraturan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mana perhitungan pada GLBB? Jadi pada GLBB ini kita punya beberapa persamaan ya. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 plus AT, atau A sama dengan delta V per delta T. Persamaan yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Persamaan yang ketiga, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Di mana S adalah perpindahan dalam satuan meter, kemudian V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per second, VT adalah kecepatan akhir, satuannya adalah meter per second. VT ini juga bisa berarti kecepatan pada saat T second. Kemudian T adalah waktu tempuh atau dalam satuan second, dan A adalah percepatan dalam satuan meter per second kuadrat. Nah, untuk persamaan yang ketiga, ini kan untuk mencari S atau perpindahan. Tapi ketika yang ditanyakan adalah posisi akhir, itu akan berbeda. Jadi posisi akhir atau kita simbolkan X, itu sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat plus X0. Di mana X-nya itu adalah posisi akhir, satuannya adalah meter, kemudian X0 ini adalah posisi awal, satuannya juga dalam meter. Kemudian kan bisa lihat di sini Mister punya sebuah grafik hubungan V dan T, sama seperti grafik pada GLB yang sebelumnya tadi. Luas daerah yang berada di bawah grafik itu akan menyatakan jarak yang ditempuh oleh suatu benda atau besarnya perpindahan. Jadi kita bisa pakai luas area ya. Kalau misalkan grafiknya seperti ini, berarti kita pakai luasnya trapesium. Soal yang pertama, sebuah mobil yang mula-mula diam dipercepat dengan percepatan 4 meter per second kuadrat. Berapakah kecepatan mobil setelah 8 second? Berarti kita tuliskan dulu besaran apa yang diketahui dari soal ya. Karena di sini mobil mula-mula diam, berarti V0-nya kan 0. Diam ya. Kemudian dia dipercepat dengan percepatan berarti adalah A-nya adalah 4 meter per second kuadrat. Dalam waktu T-nya ini 8 second. Yang ditanya adalah kecepatannya pada saat 8 second itu berapa atau VT-nya berapa. Nah, untuk menjawab soal ini kita terlebih dahulu harus menganalisis kita pakai persamaan yang mana. Persamaan yang pertama, kedua, atau ketiga. Untuk mempermudahnya Mister akan tandai saja besaran yang diketahui. Jadi di sini ada V0, kita tandai V0-nya ya. Kemudian di sini ada A juga, kita tandai A-nya. Ada T. Kemudian yang ditanya VT juga kita tandai ya. Nah, kalau kita pakai persamaan 2, kita tidak punya S. Persamaan 3 kita juga tidak punya S. Sehingga yang kita gunakan adalah persamaan yang pertama. Berarti kita gunakan VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya yang ditanya, V0-nya adalah 0, A-nya adalah 4, kemudian waktunya dalam waktu 8. Sehingga kita peroleh nilai VT-nya adalah 32 meter per second. Sekarang kita akan lanjut pada soal yang kedua ya. Pada soal yang kedua, motor yang semula melaju dengan kecepatan 72 km per jam tiba-tiba direm dan berhenti setelah 4 second. Berapakah perlambatan yang dialami oleh motor? Jadi kita tuliskan terlebih dahulu besaran apa saja yang diketahui dalam soal. Ada kecepatan 76 km per jam, itu kecepatan awal, berarti V0 sama dengan
72 km per jam. Kemudian direm dan berhenti. Karena dia berhenti berarti VT-nya kan sama dengan 0 ya, karena saat berhenti kan tidak ada kecepatan. Setelah 4 second, berarti waktunya adalah 4 second. Yang ditanya adalah perlambatannya berapa. Sekarang kita akan menjawab. Oke, terlebih dahulu kita lihat di sini ya. Waktunya ini satuan dalam second, tetapi V0-nya masih dalam 72 km per jam. Jadi kita konversikan terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita punya 72 km per 1 jam, kita konversikan, ini kan sama dengan 72.000 meter per 3.600 second ya. Atau kalau kita sederhanakan, ini sama dengan 20 meter per second. Jadi ini V0-nya kita rubah jadi 20 meter per second. Untuk menjawab soal nomor 2 ini, sama caranya seperti tadi, kita cari tahu terlebih dahulu besaran-besaran yang ada di dalam persamaan ini ya. Jadi di dalam persamaan ada V0, kita tandai V0, ada V0, kemudian ada V0, ada lagi VT, jadi VT-nya diketahui. Kemudian ada T, ada T, ada T. Kemudian ada A. Di sini ada A, ada A, ada A. Nah, jadi pada soal ini yang kita gunakan adalah persamaan yang pertama ya. Karena persamaan kedua dan ketiga kita belum tahu nilai S-nya. Berarti kita pakai persamaan yang pertama ya, sama seperti soal nomor 1 tadi. Jadi VT sama dengan V0 plus AT. Atau bisa juga kalian pakai persamaan A sama dengan VT min V0 per T. VT-nya adalah 0, min V0-nya adalah 72, per T-nya adalah 4. Sehingga di sini kita punya min 72 per 4, maka nilainya adalah minus 18 meter per second kuadrat. Nah, artinya minus di sini berarti benda mobil ini, motor ini mengalami perlambatan. Tapi kalau hasilnya plus berarti dia mengalami percepatan, gitu ya. Untuk contoh soal yang ketiga, diberikan sebuah grafik kecepatan terhadap waktu seperti pada gambar ya, dan diminta menentukan jarak tempuh yang dilalui benda. Nah, untuk menentukan jarak tempuh yang dilalui oleh benda, kita masih ingat tadi pada grafik VT, maka nanti luas area yang ada di bawah grafik itu adalah nilai S-nya. Jadi untuk soal nomor 3 ini kita tidak perlu menggunakan persamaan yang ini ya, VT sama dengan V0 plus AT dan sebagainya. Kita hanya perlu mencari luas areanya aja ya. Nah, di sini Mister tuliskan di sini berarti S-nya itu sama dengan luas area. Kemudian kita lihat ada berapa bangun di sini. Mistian pisah saja menjadi 3 bangun ya. Pertama bangun segitiga, kedua persegi panjang, kemudian bangun yang ketiga ada trapesium ya. Oke, jadi ada yang pertama itu segitiga, kemudian yang kedua itu persegi panjang, kemudian yang ketiga adalah trapesium. Oke, luas segitiga dulu ya, luas yang pertama dulu. Luas segitiganya ini kita pakai rumus setengah alas kali tinggi. Setengah, karena siku-sikunya di sini ya, berarti alasnya bisa yang T-nya ini, berarti alasnya 3, dikali dengan tingginya adalah 2. Nah, sehingga di sini kita coret-coret, maka luasnya adalah 3. Satuannya meter ya, karena nilai S. Kemudian luasan yang kedua ini kan bentuknya persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Nah, panjangnya di sini berarti kan dari 3 ke 7. Nah, ini kan panjangnya. Berarti dari 3 ke 7 itu panjangnya berapa? 4. Kemudian dikali dengan tingginya. Nah, ini tingginya. Tingginya berapa? Berarti tingginya adalah 2. Sama dengan 8 meter. Kemudian yang terakhir adalah luas trapesium.
itu setengah jumlah sisi sejajar A tambah B dikalikan dengan tingginya berapa. Berarti setengah dikali sisi sejajar itu adalah yang ini sama ini. Ya. Berarti 2 ditambah 5. 2 plus 5 dikali dengan tingginya yang ini ya. Dari 7 ke 9 berarti 2. Kita coret-coret sehingga kita punya 7 meter. Sehingga kalau kita jumlahkan, maka jarak tempuhnya adalah 3 ditambah 8 ditambah 7 sama dengan 18 meter. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 50 meter per second, tiba-tiba direm ya. Direm dalam waktu 6 second, sehingga kecepatannya itu menjadi 20 meter per second. Nah, kemudian berhenti ya. Jadi pertama kecepatannya 50, direm pada waktu 6 second itu menjadi 20, kemudian akhirnya dia berhenti. Yang ditanya adalah A, waktu yang diperlukan mobil saat direm hingga berhenti, dan B adalah jarak yang ditempuh mobil saat direm hingga berhenti. Untuk mengerjakan soal ini, kita tuliskan terlebih dahulu ya, besaran apa saja yang diketahui, bisa dalam bentuk gambar untuk mempermudah kita memahami. Jadi pertama di sini mobilnya itu bergerak dari titik A di sini, kecepatannya 50 meter per second. Kemudian ke arah B, waktu di B ini sudah menjadi 20 meter per second, waktunya adalah 6 second. Kemudian dia ke titik C. Titik C ini, jadi ini misalkan tadi titik A, ini B, ini titik C. Nah, di titik C ini kecepatannya adalah 0 meter per second ya, karena dia berhenti. Yang ditanya di sini adalah waktu yang diperlukan. Berarti T-nya itu berapa? Kemudian yang B yang ditanya adalah jaraknya. S-nya itu berapa? Kita analisis satu persatu ya. Pertama dari gerak A ke B. Dari gerak A ke B ini kita akan tahu nilai percepatannya. Percepatan adalah perubahan kecepatan V0 Vt min V0 per delta T ya, atau waktunya. Vt itu berarti V akhir. Kalau dari A ke B berarti yang akhirnya kan 20. Berarti Vt-nya 20, V0 adalah awal. Awalnya kan dari titik A. Titik A kecepatannya 50. Berarti kita tulis 50 per dari A ke B butuh waktu 6. Berarti di sini delta T-nya adalah 6. 20 min 30 adalah min 30 per 6. Sehingga di sini nilai percepatannya adalah 5 meter per second. Kemudian kita tinjau gerak BC. Pada gerak BC, karena kita akan mencari nilai T-nya ya, T pada BC, kita pakai persamaan Vt sama dengan V0 plus AT. Nah, karena kita tinjaunya sekarang adalah BC, berarti kita lihat akhirnya di mana? Mulai B, akhirnya di C. Berarti Vt-nya adalah 0. Kemudian awalnya di mana? Awalnya kan tadi di B, berarti V0-nya adalah 20. Kemudian nilai percepatannya di sini minus ya, berarti kita tuliskan min 5 dikali T. Sehingga kita punya 5T sama dengan 20, maka T-nya adalah 4 second. Pada soal ini, yang A yang ditanya adalah TAC. TAC itu berarti penjumlahan antara TAB ditambah dengan TBC. TAB-nya tadi di sini 6 ya. Kemudian TBC yang sudah kita cari tadi 4, sehingga TAC jarak yang ditempuh mobil dari saat direm sampai berhenti ya. Berarti yang tanya adalah S. Kita gunakan persamaan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0, V awal, jadi awalnya tadi kan ada di A ya, berarti V0-nya adalah 50. Kemudian waktunya, karena kita akan mencari ini S-nya adalah SAC, maka T yang kita pakai adalah TAC, berarti yang 10. Ditambah setengah, dikalikan A-nya tadi minus 5, kemudian dikali dengan T yang kita pakai 10, dikuadratkan ya, sehingga kita punya 500 min 250,
sehingga SAC-nya sama dengan 205. Kalian sudah mendengarkan penjelasan Miss Tian. Sekarang waktunya kalian latihan soal. Silahkan kalian kerjakan 4 soal berikut ini. Kerjakan pada buku catatan kalian, kemudian jawab dengan jawaban yang lengkap. Kalian foto dan kalian upload di dalam GC. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Miss Tian dari awal sampai akhir. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God bless you.